Ya Tuhan, aku sedang takut, aku sedang gelisah, aku sedang resah ya Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Sering sekali dalam kehidupan manusia mengalami banyak sekali pergumulan dan penderitaan tanpa memandang status, apakah dia kaya, miskin, apakah dia memiliki harta, atau apakah dia memiliki kebahagiaan di dunia. Sehebat apapun pun, ada banyak duka yang mereka alami. Lihatlah keluarga yang hidup di dalam kemiskinan, di mana anak-anak mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan makan. Hanya tangisan yang senantiasa mengiringi kehidupan mereka, keputusasaan dan keluh kesah. Tuhan, kenapa kau memperlakukan seperti ini Tuhan? Lihatlah kami yang telah pergi. Kami sangat Tuhan. Bahkan untuk tempat berlindung saja kami tidak ada Tuhan. Di mana Tuhan? Lihatlah kami ini. Engkau tahu Tuhan, kami sangat kelaparan. Jangankan makan secukupnya, untuk sesuatu saja kami harus menangis. Kenapa kami harus seperti ini Tuhan? Kenapa? Ada orang yang sejak lahir sudah mengalami sakit penyakit. Sepanjang hidup dia bergelut dengan rasa sakit, bergelut dengan pergumulan, bahkan ketergantungan akan obat-obatan. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini Tuhan? Hidup selalu tanpa obat-obatan. Tolong aku Tuhan. Kalau tidak, cabut saja nyawa aku ini. Hidupku tidak ada gunanya lagi. Baik keluargaku, teman-teman sekitarku, terlebih di hadapanku. Keputusasaan juga dialami oleh gadis yang mengidap sakit penyakit sejak dia lahir. Seorang bapak yang tetap bergumul untuk keluarganya, yang setiap hari bergelut dengan susahnya mencari kehidupan, ekonomi yang semakin susah, penghasilan yang tidak seberapa, dan pergumulan yang berat untuk menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan untuk makan pun dia harus berkeluh kesah dan berkeringat yang bercucuran. Tuhan, apa yang harus aku lakukan demi menafkahi keluargaku? Sudah sehari penuh aku bekerja Tuhan, tapi lihat, penghasilanku hanya segini. Jangankan untuk makan, membeli beras saja tidak cukup ya Tuhan. Pak, hari ini aku harus pulang sekolah. Kalau tidak, aku tidak bisa ikut ujian, Pak. Bagaimana ya, Pak? Sabar ya nak, Bapak pasti belum punya uang. Kalau Bapak sudah punya uang, pasti Bapak bayar. Tuhan, apa lagi yang harus dilakukan menafkahi anak-anakku?
Sudah tidak ada lagi penghasilan, pekerjaan. Lihat dia Tuhan, dia tidak bisa ujian. Di mana kan Pak Tuhan? Ternyata seorang guru pun harus berkeluh kesah, yang setiap hari berupaya mengajarkan yang baik kepada anak-anaknya. Namun lihatlah, ada banyak orang yang tidak suka akan ketulusan hatinya. Dia pun mengeluh kepada Tuhan dan merasa tidak adil dalam hidupnya. Tuhan, bukankah Engkau menghendaki guru yang jujur? Tapi kenapa aku dijauhi dan dimusuhi oleh teman-temanku? Kenapa Tuhan? Kenapa Kau tidak membela aku? Kenapa Kau tidak adil kepadaku Tuhan? Semua anak ingin sekolah, semua anak ingin sukses dalam masa depannya. Tapi apakah karena uang seorang anak ini harus kehilangan masa depan dan pendidikannya? Tuhan, kenapa Kau tidak pernah memberiku kebahagiaan? Kenapa aku tidak bisa meraih cita-cita manakala tidak punya uang? Apa aku tidak pantas dalam pendidikan? Mana keadilanmu bagiku Tuhan? Mana? Semua orang ingin kaya raya, semua orang ingin mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Lihatlah pengusaha yang sukses ini, tapi dia tidak sukses dalam rumah tangga. Istrinya asik dengan arisan-arisannya, anak-anaknya asik dengan kehidupannya, dan itulah yang dipusingkan pengusaha kaya ini. Ya lo, gimana ya bro? Sudah dijalan saja. Kalau tidak ada yang menarik itu sudah dijalan saja. Tuhan, anak ini tahu Tuhan, semua yang Kau berikan sudah ada bersamaku. Uang, kekayaan, bahkan mobil di mana Tuhan. Tapi mengapa Tuhan, bahkan keluargaku, anakku tidak tahu ada di mana. Istriku sibuk dengan arisan-arisannya. Aduh, kenapa pada ngomong-ngomong sih yang buru-buru lagi? Nggak usah sesuai lah. Oh ya, kalau misalnya mau makan, bilang sama itu ya, Bibi, mau makan tuh. Kalau misalnya mau minum, kan bisa sekalian. Terus kalau misalnya anak-anak, kamu tuh cariin. Dari tadi anak-anak nggak nampak, aku mau pergi arisan dulu, oke? Buru banget. Buru-buru, nggak usah banyak nanya. Bye. Apakah ini maksudmu Tuhan? Apakah semua kekayaan yang Kau berikan kepadaku itu sia-sia? Tuhan, apakah ini mau? Bahkan seorang hamba Tuhan pun tetap memiliki pergumulan yang kadang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Hanya kepada Tuhanlah dia mengadu dan mengeluhkan segala pergumulannya. Tuhan, sama kalau aku mengeluh Tuhan. Lihat keadaanku sekarang Tuhan. Aku tidak berdaya. Kau meninggalkanku Tuhan. Di mana Kau sekarang Tuhan? Setiap harinya hari-hariku kuhabiskan di rumah-Mu Tuhan. Kulayani semua jemaat-Mu Tuhan. Tapi apa balasan mereka? Bahkan mereka melupakanku Tuhan. Mereka lupa bahwa aku juga punya masalah hidup, bahwa aku juga punya kebutuhan di rumah tanggaku Tuhan. Bagaimana dengan sekolah anak-anakku Tuhan? Bagaimana dengan suamiku yang meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut pelayananku Tuhan? Tuhan, haruskah aku menyerah dengan pelayanan ini? Kita sering mengeluh, kita sering menyalahkan Tuhan akan segala pergumulan yang kita hadapi. Kita sering mencari kebenaran yang sulit kita temukan, sekalipun kita berjuang dengan penuh perjuangan. Dan lihatlah mereka,
mereka yang selalu memanggil nama Tuhan, mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan, namun tidak mendapatkan jawaban, karena mereka hanya menyalahkan Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Mereka tidak mengerti sesungguhnya Allah itu paham dan Allah itu mengerti akan kehidupan setiap manusia. Allah yang mengerti, Allah yang peduli kepada penderitaan kita. Hanya saja kita yang sering menjauh dari Tuhan. Kita menganggap pergumulan adalah bagian daripada perbuatan Tuhan yang mencelakakan kita. Padahal sesungguhnya firman Tuhan yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Berdoa senantiasa, lihatlah kemuliaan Tuhan di dalam doamu, lihatlah keindahan Tuhan di dalam janji-janjinya. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat yang tidak bisa diselesaikan. Tidak perlu mencari Tuhan, tidak perlu mencari kebenaran, karena Tuhanlah kebenaran itu. Berbahagialah orang yang senantiasa percaya akan doanya. Segala kemiskinan, segala dosa, segala pergumulan akan diselesaikan. Dan lihatlah betapa indahnya jikalau kita hidup
di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dialah Allah yang mengerti dan dialah yang selalu peduli akan setiap pergumulan kita. Dan dia akan memenangkan kita oleh karena Tuhanlah yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Upang iluhami ulang waktu maki. Merdeka, UPD nomor 105 ayat